Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama dalam beragama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya ini bisa kita pahami dengan baik, dan semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana kita akan membahas tentang pembahasan berikutnya dari apa yang beliau sampaikan tentang macam-macam ibadah. Kemarin sudah disebutkan di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang di dalamnya tentang ibadah zahir, ibadah yang nampak yang dilakukan oleh anggota tubuh kita maupun diucapkan, seperti Islam. Ini bagian dari ibadah yang di dalamnya ada rukun-rukunnya. Kemudian iman, ini ibadah batin yang di dalamnya ada rukun-rukunnya yang 6. Kemudian ibadah ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu maksudnya kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu, ya maka, atau anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah, kalau kita enggak mampu sampai derajat itu, maka kita tahu pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan dari ibadah yang ada. Dan ini bagian dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-du'a, wa minhu ad-du'a. Kata beliau rahimahullah taala, di antara ibadah adalah berdoa. Saya sampaikan juga bahwa ibadah doa itu ada 2 bagian. Ada yang dinamakan doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita, yang dimana semua ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah berdoa. Makanya disebut dengan doa ibadah. Salat kita, puasa kita, zikir kita, ini semuanya adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk bagian dari doa yang dimana dalam kategori doa ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, kami beribadah kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini disebut dengan doa ibadah. Kemudian di ayat berikutnya Allah sampaikan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini disebut dengan doa masalah.
Itu permintaan kita. Kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal kita meminta hidayah, meminta rizki, ya, meminta ilmu kepada Allah, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk beribadah. Nah, ini permintaan-permintaan kita yang disebut dengan doa masalah. Ya, permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Allah itu yang dimaksud dengan doa masalah, dan dua-duanya adalah bagian dari ibadah. Kemudian kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang masalah doa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik siapa? Lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan masjid? Masjid itu apa? Masjid itu adalah tempat yang dimana kita sholat di dalamnya, ya, disebut dengan masjid. Itu tempat untuk kita beribadah, tempat untuk kita sholat, dan itu adalah merupakan sebaik-baiknya tempat. Itu adalah merupakan tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Dan makanya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang bagaimana memotivasi kita untuk membangun masjid, untuk menyiapkan tempat agar kaum muslimin bisa sholat di situ. Ya, bahkan beliau sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah, man bana masjidan lillah kamafhasi qitah aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang dia itu membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ya yang kita infakkan di jalan Allah untuk membangun masjid, ya, selama itu adalah untuk bangun masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan diberikan oleh Allah dari ganjaran yang ada? Banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya rumah di mana? Di surga. Ya, jadi ini bagian dari motivasi untuk kita semua agar kita bisa ikut andil dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid yang dimana ini merupakan bagian dari imarah secara fisik, yang membangun masjid, ya, yang dimana ini secara fisik. Begitu juga dengan secara maknawinya, artinya rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid sudah banyak, ya, itu megah-megah, tapi banyak juga yang disayangkan masjidnya gede, mentereng, bagus, isinya nggak ada. Nah, ini kan sayang. Ya, bahkan saya pernah dapati itu masjid terbengkalai, Pak. Masjid terbengkalai, memang ya dibangunnya nggak tahu gimana bangunnya. Yang jelas di daerah tersebut masjidnya terbengkalai, tidak digunakan sama sekali, sampai roboh masjid, ya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Kasihan wakifnya yang mewakafkan. Orang ketika mewakafkan sesuatu itu pengennya apa? Pahala, ya, pengennya itu digunakan, bermanfaat, dia dapat pahala jariyah. Ini yang diharapkan. Nah, makanya bukan hanya sekedar fisiknya, tapi bagaimana kita memakmurkan masjid tersebut, ya, dengan sholat di dalamnya, ikut sholat berjamaah, ya, kita menggunakan masjid untuk ibadah, baca Quran, untuk ta'lim, mengajarkan agama, dan lain sebagainya, yang dimana itu bagian dari imaratul masjid. Ya, wa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18. Sungguhnya yang mensejahterakan masjid, ya, yang dia itu menjadikan masjid ini merupakan dibangun bukan hanya bangunan dari sisi fisiknya saja, tapi juga kegiatan di dalamnya,
innama ya'muru masajidallah. Dan ini min babil hasr, hanya sungguhnya yang hanya mensejahterakan masjid adalah siapa? Mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Jadi hanya mereka-mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir yang akan menjadikan masjid ini ramai, yang akan mementingkan kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan pribadi. Baik. Jadi di sini intinya yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa annal masajida lillah, dan sungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Ini yang dimaksud masjid itu adalah bangunan yang dibangun untuk dipersiapkan untuk ibadah. Masjid juga kadang dimaknai maksudnya adalah anggota sujud. Anggota sujud. Ada berapa anggota sujud? 7, apa aja? Dahi kita itu plus dengan hidungnya. Terus yang kedua tangan, telapak tangan ini. Terus 2 lutut. Terus ujung kaki kita. Ya, itu ada 7. Nah, itu yang dimaksud masjid juga. Jadi masjid itu adalah anggota tubuh yang dipergunakan untuk sujud. Nah, anggota tubuh ini yang dipergunakan untuk sujud, atau bangunan masjid itu yang kita bangun, apa kata Allah? Lillah. Milik siapa? Allah. Berarti kalau bangunan, kalau yang dimaksud adalah fisik bangunan ini masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, kita biasanya masjid itu yang dimaksud dengan masjid kalau di Indonesia itu yang lebih besar. Ini sing kecil apa namanya? Musola. Ya, tapi dalam bahasa Arab malah musola itu yang besar. Ya, musola yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat Idul Fitri, itu musola adalah tempat untuk sholat. Itu besar, nggak dibangun. Ini seperti lapangan gitu untuk sholat. Itu namanya musola. Tapi yang nggak jadi masalah, kita itu biasanya nek sing gede jenenge masjid. Ya, akan ada masjid jami, ada yang masjid apa selain jami? Masjid biasa, masjid agung, masjid ini. Jadi kalau dulu itu masjid jami itu maksudnya masjid yang mengumpulkan orang untuk sholat Jumat, masjid jami yang mengumpulkan semua, gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar ini aja, tapi ya nggak apa-apa sih. Ada sebagian dari kaum muslimin yang hanya sekedar nulis saja masjid jami itu, ya, yang ternyata yang nggak masjid jami pun untuk Jumatan. Yang jami yang untuk Jumatan, yang enggak jami juga untuk Jumatan. Tapi nggak jadi masalah. Yang jelas ini, kalau kita katakan ini masjid juga nggak jadi masalah. Nggak harus dengan bahasa kita musola itu. Yang jelas ini bangunan yang dibangun untuk sholat, untuk ibadah, namanya masjid. Milik siapa itu masjid? Milik Allah. Kalau yang dimaksud adalah anggota sujud, masjid adalah anggota sujud, berarti maksudnya anggota sujud ini milik Allah. Berarti nggak boleh kita gunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun, nggak boleh bangunnya itu karena ingin mendapat pujian. Ya, membangunnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk saingan misalnya. Makanya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada masjid yang dibangun disebut dengan Masjid Dirar. Pernah dengar mungkin ya? Insyaallah pernah dengar lah, Masjid Dirar. Karena memang ini tujuan dibangunnya untuk apa? Untuk mematikan masjid lain. Ya, yang dimana jamaahnya biar pada ke situ. Dan Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwa itu adalah la taqum fihi abada. Ya, jangan kamu sholat di situ. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat di masjid tersebut, karena tujuan utamanya untuk apa? Untuk mematikan masjid yang ada. Ini nggak boleh. Ya. Jadi kita kaum muslimin ya bersatu padu dalam ibadah di masjid ya bareng-bareng, karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud-maksud yang lainnya. Itu kalau dimaksud adalah fisik bangunan. Kalau yang dimaksud dengan anggota tubuh ini,
yang untuk sujud, anggota sujud kita, berarti maksudnya ini jangan digunakan untuk selain Allah. Berarti maksudnya sujud itu nggak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masuk ke dalam semua kategori, baik itu yang dimaksud adalah fisik, bangunan fisik, ya, masjid ini untuk sholat, atau anggota tubuh kita yang digunakan untuk sujud. Itu masuk kategori termasuk dari apa yang disebutkan dalam ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa bersama Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa. Dan ini maksud dari dikatakan bahwa doa adalah ibadah. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Sehingga kita itu nggak boleh menjadikan masjid-masjid yang ada, menjadikan ibadah yang kita lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah berdoa kepada selain Allah. Ya, kita harus menjadikan masjid ini terbebas dari yang namanya kesyirikan. Ya, makanya di antara hal yang disebutkan terkait dengan masalah masjid, ya, la taj'alu, yang disebutkan terkait dengan orang-orang terdahulu itu, mereka itu menjadikan kubur anbiya'ihim masajidah. Jadi orang-orang dulu, zaman dulu, Bani Israel itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu nggak boleh masjid dijadikan seperti kuburan, nggak ada kegiatan ibadah di dalamnya, malah kuburan dijadikan seperti masjid. Nah, ini kita harus tahu fungsi masing-masing. Yang jelas di sini maksudnya enggak, doa dan juga ibadah yang kita lakukan di dalam masjid ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, faman sarafa syai'an minha li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang menyelewengkan, ya, sebagian dari sesuatu dari ibadah tersebut, ibadah doa, yang dimana dia itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafir. Minta-minta kepada selain Allah, apalagi berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang itu kalau minta rizki ke siapa? Allah. Minta anak kepada Allah, minta surga kepada Allah, minta diselamatkan dari api neraka kepada Allah. Ini kan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa itu kan aslinya apa? Minta kan? Doa itu kan minta. Ya, jadi kalau kita boleh meminta kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan 3 syarat. Ya, 3 syarat. Yang pertama, kita boleh minta kepada makhluk kalau dia itu masih hidup. Yang kedua, dia ada, hadir. Ya, ada di sini, mungkin ya bisa kita hubungi, bisa kita ngobrol dengan dia. Itu kan berarti ada, wujudnya ada. Orangnya masih hidup, bisa dihubungi, bisa kita minta sama dia langsung. Yang ketiga, dia itu apa? Ada. Kemudian yang ketiga, fima yaqdir alaih, dia mampu memberikan apa yang kita minta. Nah, kalau dianya itu nggak ada, minta kepada seorang yang dianya nggak ada, ini kan suatu hal yang tabu. Ngapain kita minta-minta kepada orang yang nggak ada? Yang minta kepada orang yang sudah meninggal. Jadi yang lebih butuh kita yang masih hidup apa yang meninggal untuk didoakan? Yang meninggal. Ya, dia itu lebih butuh dengan doa kita. Ya, masa kita mintanya kepada orang meninggal? Orang meninggal bisa ngasih apa?
Kan gitu ya. Baik. Jadi memang ada hal-hal yang dipahami oleh sebagian masyarakat tentang orang meninggal yang itu nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, entah itu dari pemahaman-pemahaman luar atau memang sekedar awalnya itu hanya untuk candaan dan lain sebagainya kok jadi merebak di kalangan masyarakat gitu. Ya, arwahnya gentayangan lah. Ini kan kita nggak meyakini seperti itu. Ya, arwahnya orang yang sudah meninggal itu sudah pindah alam. Di alam apa namanya? Alam barzakh. Alam barzakh itu di dunia ini apa bukan? Bukan, beda alam. Ya. Jadi sudah pindah alam. Alamnya sudah berbeda. Baik. Dunia ini ya kita-kita ini manusia. Ya, sedangkan orang yang sudah meninggal alamnya sudah beda, dia enggak bisa balik lagi ke dunia, apalagi pulang ke rumah itu minta kepada orang yang di rumah itu kan, yang minta didoakan lah, minta apa, enggak, itu enggak bisa seperti itu. Kalau seandainya mereka itu bisa balik lagi, niscaya itu mereka pengennya ibadah untuk sedekah, ya, niscaya mereka itu akan memperbanyak ibadah kalau bisa. Ternyata kan enggak bisa, jadi enggak bisa mereka balik lagi karena sudah pindah alam. Nah, ini boleh kalau kita itu mendapati kondisi mereka itu pertama ada hidup. Kemudian yang ketiga fima yaqdir alaih. Fima yaqdir alaih, yang dia itu mampu memberikan sesuatu yang kita minta. Kalau kita minta kepada seorang dan kita tahu dia itu nggak mampu, jenengan ngutang biasanya ke siapa? Orang miskin apa orang kaya? Ya orang kaya toh. Ya mosok orang miskin diutangi utang 1 juta. Wes duit rawono kok minta atau ngutang. Ya nggak bisa. Itu kan satu hal yang malah dianggapnya nanti menghinakan gitu. Kamu hina saya ya gitu. Iya, biasanya kalau kita minta sesuatu ya boleh, tapi kepada orang yang dia itu mampu untuk memberikan kepada kita. Ya, dengan apa yang kita minta. Maka di sini boleh dengan 3 syarat itu, kalau sudah terpenuhi, boleh hukumnya untuk kita minta kepada seorang. Tapi yang lebih baik minta apa nggak usah minta? Boleh kan berarti nggak harus. Antara kita bilang boleh dengan harus kan beda. Ini boleh, tapi kalau kita nggak lakukan boleh nggak? Nggak usah minta-minta ke orang. Mintanya langsung sama Allah. Mana yang lebih sempurna? Tauhidnya, keimanannya. Antara orang yang minta segala sesuatu, bahkan hal yang sepele sekalipun mintanya sama Allah, dengan orang yang dia itu minta kepada makhluk, kepada manusia, tapi dengan syarat yang ada. Mana yang imannya lebih kuat? Yang mintanya sama Allah atau yang kedua? Yang pertama. Dia imannya lebih kuat karena yakin bahwa Allah itu maha mampu. Ya, minta segala sama Allah. Makanya dikisahkan dari salaf kita itu bahkan minta terkait masalah apa? Garam aja. Kekurangan garam mintanya sama Allah. Sendalnya itu rusak, ya mintanya sama Allah. Yang mengambil sesuatu yang memungkinkan dia itu minta tolong, enggak, dia itu mintanya sama Allah. Dia ambil sendiri. Ya, enggak minta tolong kepada orang. Ini lebih sempurna sebenarnya. Lebih sempurna, tapi yang tadi selama 3 syarat itu terpenuhi, kalau kita minta pun boleh. Tapi tingkatannya berbeda dengan yang pertama. Nah, apalagi kalau dia itu menyelewengkan ibadah doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang enggak ada, minta kepada yang enggak ada, minta kepada orang yang meninggal, minta kepada orang yang dia enggak mampu memberikan apa yang kita minta, jatuhnya itu pada kesyirikan. Ini akan menjerumuskan pada kekufuran. Ya, ini bahaya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan kedudukan Allah dengan selainnya. Ya. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala la burhana lahu bihi, enggak ada dalil bagi dia. Enggak ada dalil bagi dia, enggak ada dasarnya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka hisabnya dia, perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat. Bahkan Allah sampaikan innahu la yuflihul kafirin. Ya, sungguhnya la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang kafir itu tidak akan sukses atau tidak akan berhasil, tidak akan menang, ya, tidak akan selamat. Jadi orang-orang kafir di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, orang yang menjerumuskan diri atau terjerumus pada hal-hal yang semacam ini, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu bisa sampai derajat kekufuran. Na'udzubillah. Ya, teman, na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, fil hadis, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah mukh. Mukh itu adalah otaknya, intinya. Ya, doa adalah intinya ibadah. Meskipun ini hadisnya lemah, ada kelemahan dalam hadis ini, ada riwayat yang lebih sahih, yaitu al-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini jelas sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Berarti nggak boleh kita itu menyelewengkan doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait doa, ternyata manusia itu berkaitan dengan doa itu ada 3 macam manusia berkaitan dengan doa. Ada yang dia itu nggak berdoa kepada Allah sama sekali. Ada nggak? Nggak minta sama Allah. Nggak minta sama sekali. Ya, dia itu nggak beribadah dengan ibadah doa sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk orang yang sombong, angkuh, mustakbir. Ya kan? Karena dia nggak minta sama Allah. Hanya apa? Ngandalkan otaknya, ngandalkan kekuatannya. Padahal semua itu yang ngasih siapa? Allah. Ya, andalkan pemahamannya dia, nggak butuh. Seolah-olah nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala, makanya nggak minta sama Allah. Ini orang yang mustakbir, orang yang sombong, orang yang angkuh. Kemudian ada jenis yang kedua, yang dia itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain dia minta-minta berdoa kepada selain Allah. Ya, yang pertama itu enggak sama sekali. Dia itu enggak minta sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mustakbir, orang yang sombong. Yang kedua, dia itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah plus berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kondisi. Dia minta kepada Allah dan minta kepada selain Allah. Ya, dia itu menjadikan sesuatu itu, menjadikan wasilah, menjadikan sesuatu yang dia minta itu darinya, itu wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu disebut dengan musyrik. Namanya musyrik, menyekutukan. Namanya menyekutukan itu apa? Menduakan. Ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia itu meminta kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia terjatuh pada kesyirikan. Yang pertama, enggak minta sama sekali sama Allah, sombong, angkuh, dia itu kafir di sini. Ya, jelas. Kemudian seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka minta-minta kepada berhala, apa yang mereka yakini? Yang pertama apa yang kedua? Dia itu minta kepada sesembahan itu dengan keyakinan bahwa Allah yang memberi, atau murni bahwa ketika minta-minta kepada sesembahan, mereka yakin bahwa sesembahan itu yang ngasih. Keyakinan mereka gimana? Yang pertama apa yang kedua?
ketika nyembah berhala, mereka itu meyakini bahwa berhala itu yang ngasih atau Allah yang ngasih? Nah, nggak tahu Ustaz, saya nggak hidup di zaman itu. Bukan itu jawabannya ya. Nah, kira-kira yang mana? Yang pertama, yang kedua? Rata-rata kedua. Jadi mereka yakin bahwa Allah itu yang ngasih, bahwa Allah yang bisa memberi, Allah yang bisa mengabulkan apa yang mereka minta. Tapi kenapa mereka mintanya kepada selain Allah? Mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah ini patung-patung yang mereka bikin, kemudian minta kepada patung itu, ya, berhala-berhala yang ada. Mereka meyakini bahwa berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Mereka menjadikan berhala ini sebagai wasilah untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Anggapannya saya itu kotor, saya itu banyak maksiat, saya pendosa, saya menjadikan berhala ini sebagai wasilah perantara antara saya dengan Allah. Na'udzubillah. Ini jatuhnya kesyirikan. Ada mungkin juga di antara mereka yang benar-benar meyakini bahwa yang ngasih itu ini, tapi itu qillah qalilah ya. Ya, kita nggak tahu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kufur, yang nggak mau bersyahadat, itu kondisinya yang kedua, bukan yang pertama. Ya. Mungkin ada, tapi yang disebutkan adalah yang kedua. Yang kedua, anggapannya bahwa sesembahan ini bisa menjadi wasilah, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya karena anggapannya mereka orang yang kotor, pendosa, maka butuh perantara antara mereka dengan Allah. Ya, berarti mereka sudah suudzon sama Allah. Kalau saya minta itu gak bakal diijabah, makanya butuh perantara. Loh ya, perantaranya kok malah sesuatu yang mereka bikin sendiri. Nah, ini juga sudah salah memang. Ini musyrik namanya. Kemudian ada kondisi yang ketiga. Yang ketiga tentang masalah berdoa. Jenis manusia yang ketiga adalah mereka berdoa hanya kepada Allah. Mintanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ahli tauhid. Ya, mintanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada selain Allah. Minta segala apapun kepada Allah. Ya, minta anak, minta rezeki, segala sesuatu itu mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan apa yang dia minta, ini butuh usaha apa enggak? Nah, terkait dengan doa dan usaha juga, itu ada pembagiannya lagi. Ada orang yang dia itu hanya sekedar berdoa, tapi enggak usaha. Ada enggak? Minta tapi enggak mau usaha. Ya, minta rizki tapi enggak mau kerja. Minta, ya Allah, ini enggak ada beras ya Allah, tolong kasih saya beras ya Allah. Tolong kasih saya uang ya Allah. Tolong kasih saya ini dan itu. Tapi enggak ada usaha sama sekali. Ya, enggak mau bekerja, enggak mau keluar rumah bergerak untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia itu apa? Hanya usaha tapi enggak mau minta sama Allah, ngandel ke. Nah, ini yang disebut mustakbir tadi, sombong, angkuh. Anggapannya dia yang lebih paham, dia kuat, ngandalkan otaknya, ngandalkan kekuatannya, ngandalkan ilmunya. Na'udzubillah. Ada juga orang yang dia itu nggak mau berdoa dan nggak mau berusaha, pasrah. Ya, ini juga nggak benar. Ada kondisi yang keempat, yang dia itu berdoa plus berusaha. Dan ini yang diinginkan oleh agama kita. Kita bukan hanya sekedar minta, tapi kita juga harus ada usaha. Apa kata Umar radhiyallahu taala an? Ya, kata beliau, inna sama la tunzilu dinaran wa la dirhaman, ya kurang lebih kata beliau bahwa langit ini enggak
pernah ada ceritanya langit itu hujan dinar, hujan emas, hujan ini, nggak ada ceritanya. Sehingga dalam kondisi seperti ini harusnya seorang muslim dia itu selain berdoa dia juga berusaha. Jadi intinya berdoa ini adalah bagian dari apa? Bagian dari ibadah yang kita beribadah kepada Allah dengannya, dan nggak boleh kita menyekutukan Allah dalam berdoa, karena dia itu ibadah, dan ibadah nggak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini berkaitan dengan masalah doa. Kemudian juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian, Tuhan kalian mengatakan, ud'uni astajib lakum. Allah sendiri yang nyuruh, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Kalau kita minta pada Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah? Astajib lakum, niscaya aku ijabah, aku berikan, aku kabulkan, kata Allah. Jadi kita harus yakin Allah sendiri yang nyuruh untuk berdoa, dan Allah sendiri yang berjanji akan mengabulkan. Ustaz, kok belum terkabulkan ya permintaan saya selama ini? Kita cross-check lagi doa kita, kita cross-check lagi dosa-dosa yang kita perbuat. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu terhalang, atau bisa jadi doa yang kita panjatkan itu dialihkan oleh Allah kepada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita. Bisa jadi juga doa yang kita panjatkan Allah simpan untuk kita, untuk Allah berikan di akhirat kelak. Jadi harus senantiasa husnudzon pada Allah, tidak boleh suudzon, karena Allah yang berjanji, dan Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin mengingkari janjinya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguhnya orang yang beristikbar, sombong, angkuh dari ibadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud apa? Yang tadi disebutin pertama, yaitu apa? Berdoa. Berarti maksudnya kalau ibadah yang disebut di sini adalah doa yang pertama yang disebutin, ya, bahwa doa adalah ibadah. Dalilnya apa? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguhnya siapa yang dia itu istikbar, angkuh, sombong dari ibadah kepadaku, yaitu doa tadi, nggak mau minta sama Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia itu akan masuk ke dalam neraka jahanam, naudzubillah. Ya, berarti orang yang istikbar, orang yang angkuh, nggak mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, ngandel kayak otaknya dan lain sebagainya, naudzubillah, maka ini akan diberikan, diancam dengan api neraka. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Jadi ya sangat kuat sekali. Kita di sini agar senantiasa terus mintanya pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, Allah pasti akan mengijabah doa-doa kita. Kita ikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, adapun yang salah dari diri pribadi dan dari setan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.